The power of dreams. We're limited. But what we do is limitless. We used to search the world out there. Now, we have the world inside us. We had our differences. And that's what makes us awesome. We've grown up. But we're forever young. We might not be the same. But this is who we really are. We're not talking about desire. 'Cause all we want is to inspire. It's how we drive. And play our way. We believe in what we do. And we will never stop. Dreamers by day. Makers by night. You may visit to where we stay. But our real place is where passion burns eternally. Drive the new culture with Honda City Hatchback RS. Elevate your move. The power of dreams. The power of dreams. A premium SUV experience reinvented. New Honda CR-V with Honda Sensing Technology. Advancing greatness. Honda, the power of dream. Hai semua sobat Honda yang saat ini mungkin lagi menyaksikan acara kita di YouTube channel, Instagram dan juga Facebook dari Honda Outside Java. Hai, apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat dan pastinya juga kita ucapin nih selamat siang dan selamat datang kepada seluruh pengunjung dari Trans Studio Mall Makassar. Pastinya masih dalam acara yang spesial di Lounge
launching Honda City Hatchback RS Elevate Your Move. Hari ini adalah hari ketiga ya dari pelaksanaan acara kita setelah peluncuran perdana produk terbaru dari Honda, yaitu Honda City Hatchback RS yang sudah dilaksanakan pada hari Kamis lalu nih, tepatnya pada tanggal 11 Maret ya 2021 kemarin. Dan pastinya kita ajak lagi nih semua Sobat Honda untuk langsung datang ke atrium dari Trans Studio Mall Makassar, atau mungkin kalau misalkan gak sempat nih boleh nonton seperti siang hari ini di YouTube channel, Facebook dan juga Instagram dari Honda Outside Java. Dan pastinya kita pengen info ini kepada semua pengunjung dari Trans Studio Mall Makassar dan juga Sobat Honda, bahwa acara ini tidak hanya berlangsung di kota Makassar saja, tapi nantinya juga akan berlangsung di berbagai kota di Indonesia, yaitu di Medan pada tanggal 18 sampai dengan 21 Maret 2021 dan juga akan berlangsung di Banjarmasin pada tanggal 18 sampai dengan 21 Maret 2021, kemudian akan dilanjutkan di Pekanbaru pada tanggal 25 sampai dengan 28 Maret 2021. Dan di bulan April juga akan berlangsung di Palembang pada tanggal 1 sampai dengan 4 April 2021 dan juga di Samarinda pada tanggal 8 sampai dengan 11 April 2021. Dan spesial hari ini Sobat Honda, kita akan kembali kedatangan tamu nih yang akan berbagi cerita inspiratif khususnya untuk Anda mengenai bijak dan juga smart menggunakan media sosial. Mungkin teman-teman ataupun juga Sobat Honda juga pengen nih menjadi konten creator ataupun juga pengen menjadi influencer yang menginspirasi banyak orang. Gimana sih membuat konten di Instagram, di media sosial sehingga banyak orang yang akhirnya terinspirasi dengan kita. Gimana caranya kita hadirkan influencer dari kota Makassar yang pastinya udah siap nih bercerita dengan kita semua. Oke, kalau begitu untuk Anda semua pengunjung dari Trans Studio Mall Makassar, yuk ke sini buruan, kita bisa ngobrol bareng juga nantinya kalau misalkan Anda pengen tanya-tanya langsung dengan influencer yang satu ini. Langsung saja kalau begitu masih dalam launching Honda City Hatchback RS Elevate Your Move, langsung kita panggilkan influencer dari kota Makassar yang udah siap dengan cerita inspiratifnya hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Dika Kaputra. Tepuk tangan dulu dong. Hai. Halo, Dika. selamat siang. Oke, Dika boleh sebelah kanan saya. Boleh. Nah, Dika apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Dika belakangan ini kesibukannya apa nih? Kalau sekarang gue kesibukannya lagi sibuk bikin konten. Sibuk buat konten. Kayaknya kalau kita ngunjungin Instagram dari Dika, followersnya 30.000 lebih ya followersnya. Alhamdulillah. Dan juga kontennya sangat menarik. Kita mau kepoin nih gimana sih cara Dika itu menggunakan media sosial dan bisa ajak juga nih Sobat Honda untuk menggunakan media sosial secara bijak dan smart. Teman-teman, Sobat Honda yang menyaksikan live streaming kita di YouTube atau juga Instagram dan juga Facebook, kalau mau nanya boleh dituliskan ya di kolom komen. Yuk duduk dulu, Dika silahkan. Oke, Dika Kaputra salah satu influencer asal kota Makassar yang pastinya juga menginspirasi nih anak-anak muda. Kalau Dika sendiri boleh dijelasin dulu nggak sih perjalanan Dika sampai akhirnya bisa seperti saat ini, awal mulanya akhirnya jadi influencer itu gimana ceritanya? Nah, kalau awal mula untuk jadi influencer itu, kalau yang menyebut influencer itu bukan saya ya, dari followers gitu. Nah, kalau awal itu pasti kalau follower gue yang follow dari awal itu pasti kayak, kok Dika bisa jadi seperti ini ya? Karena awalnya itu gue orangnya nggak pede foto. Oke. Nah, untuk muncul di publik seperti ini pun gue nggak pede. Winda bisa rasain kan, gue sekarang lagi. Sorry guys, masih nervous gue ya. Namanya juga manusia, nggak apa-apa. Nah, kalau awalnya gue tuh malah fotoin orang dulu. Oh, fotoin orang. Ya, awalnya. Terus lama-lama temen gue bilang, ngapain lu nggak muncul aja gitu foto. Nah, awalnya gue muncul foto itu mengambil tema OOTD. Oke. OOTD. Nah, dari OOTD itu gue bisa naik followersnya karena alhamdulillah gue direspon salah satu akun Instagram OOTD Indonesia.
Oh seperti itu, jadi langsung nih banyak followersnya ya. Iya. Untuk konten Dika sendiri, ini fokusnya di Instagram apa gimana? Kalau saat ini gue masih fokus di Instagram. Oh di Instagram, kalau kontennya sendiri ini lebih fokus kemana nih kontennya? Kalau gue fokus itu ke style. Oh Iya, lebih ke style. fashion. Fashion, mungkin Dika nanti nextnya jadi fashion stylist mungkin. Amin, itu goals gue salah satunya. Oh, salah satu goalsnya ya. Amin, amin, Oke, amin. berawal dari Instagram suka foto OOTD sendiri gitu ya. Akhirnya nanti siapa tahu ada yang hire untuk jadi fashion stylist ya. Amin, amin, Dika. amin, amin, amin. Oke, nah kalau Dika sekarang melihat nih ya netizen di Indonesia atau mungkin juga teman-teman Dika, gimana sih menggunakan media sosial saat ini? Mereka apakah udah bijak apa gimana? Nah kalau gue ditanya masalah bijak main sosial media itu kan beda-beda ya pendapat orang masing-masing. Karena gue takutnya nanti ngomong seperti ini bilang lu mah gampang doang gitu ya. Jadi kalau gue pribadi tuh memain sosial media untuk men-share ke Instagram gue sangat memilih konten yang harus gue share. Oke. Karena ada beberapa followers atau netizen yang di luar yang lihat story kita cuma durasi 15 detik tapi dia kayak tahu banget tentang kita. Mhm. Jadi gue sangat berhati-hati untuk memilih konten yang harus gue share. Oke. Dan satu, gue juga tuh kalau untuk memfollow orang itu sangat memilih. Mhm. Di luar teman gue ya, mungkin kalau orang dengar lu sok banget gitu pilih-pilih orang untuk memfollow. Tapi gue pribadi, karena yang gue follow, yang gue mau lihat di timeline gue yang memberi gue inspirasi untuk postingan gue selanjutnya. Mhm. Oke, jadi yang menginspirasi ya. Betul banget, berpengaruh banget soalnya yang akun apa yang harus kita follow. Akun apa yang harus kita follow? Kalau Dika sendiri nih, pada saat ini untuk membuat konten itu dikerjakan sendiri atau bareng-bareng sama tim? Apa gimana? Kalau gue sih saat ini gue belum punya tim khusus sih. Kalau konten itu gue bisa kerja sendiri, gue sendiri. Cuman kalau kayak dia event gede atau brand yang lumayan gede yang membutuhkan tim, gue harus bawa tim. Tapi untuk tim pribadi yang inti itu nggak ada. Oh oke, jadi semuanya ini anaknya sangat mandiri gitu Ya, ya, masih kerja mengerjakan semuanya sendiri. Kalau misalkan pengen upload konten mungkin di Instagram, itu ide awalnya itu dari mana sih, gimana? Kalau ide awal itu seperti yang gue bilang kembali. Nah makanya yang akun yang kita follow itu berpengaruh untuk menginspirasi akun apa yang kita harus posting. Pertama kalau kayak gue memposting salah satu brand, gue harus nanya apa dulu nih. Dari si brand ini gue gak mau asal terima kerja dan asal-asal posting. Jadi gue harus sedetail-detail mungkin menanyakan brand apa yang harus gue angkat untuk postingan untuk brandnya. Ah seperti itu, jadi melihat juga nih followers ataupun juga yang following dari Dika juga ya yang Iya, betul. menginspirasi ya. Iya. Oke, jadi Dika ini orangnya cukup selektif ya untuk mengupload konten. Biasanya dalam sehari bisa upload konten berapa? Gue malah dalam satu hari kalau menurut gue kontennya gak ada menarik gue gak posting. Oh oke. Dan kalau umpamanya nih gue lagi foto, itu foto udah bagus tuh. Tapi pada saat gue susun di feed dan itu ternyata belum sinkron sama yang lain, gue akan skip dulu. Nanti gue tunggu lagi nih konten yang pas baru gue ini. Karena feed itu berpengaruh untuk orang follow kita. Baik, feed itu berpengaruh untuk orang follow kita nih. Iya. Dan juga kalau Dika sendiri nih, gimana sih caranya akhirnya bisa seperti Dika yang saat ini dikenal oleh banyak orang, apalagi juga sekarang punya followers yang banyak, itu tuh gimana tips and triknya? Nah kalau tips khusus sih nggak ada ya, cuman kalau pengalaman gue dari awal kenapa Instagram gue bisa berkembang seperti yang gue bilang tadi. Nah awalnya itu gue emang karena pencinta fashion kan, jadi awalnya tuh iseng-iseng foto OOTD. Dan gue selalu nge-tag beberapa akun OOTD Indonesia. Oke. Dan alhamdulillah mereka respon dan di repost. Dan dari situlah gue mulai nambah followersnya. Dan gue ingat banget ada pada saat itu salah satu influencer Indonesia yang lumayan terkenal. Mungkin kalian tahu Acha Sinaga. Nah itu dia datang event ke Makassar dan gue di-invite salah satunya. Oke. Dan dia nge-repost postingan yang gue repost tentang dia. Dan dia komen di kolom komentar dan dia mengakui feed gue alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Nah dari situlah followers gue tuh
membludak banget dan alhamdulillah ditawarin beberapa brand. Oh seperti itu. Jadi kalau menurut Dika sebaiknya pada saat kita ingin mengupload sebuah konten mungkin foto ataupun juga video di feed kita itu apa sih yang harus kita pikirkan kayak gitu. Kalau Dika sendiri milih fotonya yang harusnya angle-nya dari mana nih. Fotonya yang harusnya udah dieditnya segimana nih. Terus pada saat upload captionnya harus gimana. Hashtagnya harus apa nih supaya kita bisa menarik perhatian orang untuk follow kita. Itu gimana? Kalau gue untuk memposting, kalau gue pribadi ya gue tuh selalu memperhatinkan, kan gue kan selalu posting baju ya. Jadi berapa teman itu gue biasa mungkin gila nih Dika banyak banget sih maunya. Nah kalau gue foto itu gue perhatiin baju khusus dikit aja gue bilang ulang. Oke. Gue dari angle pun seperti itu karena kalau brand baju nggak mungkin dong kita foto bajunya kusut. Betul. Nah itu gue perhatiin banget sama masalah tone warna. Itu gue mempertimbangkan banget untuk masuk di feed gue. Yes. Tone warna. Tapi kalau misalkan hashtag itu gimana biasanya? Kalau hashtag sih sebetulnya tergantung lagi apa yang lagi viral. Oh, Tapi gitu. harus sinkron dengan fotonya ya. Nggak mungkin dong gue post fashion terus gue bilang pantai. Oke. Itu nggak mungkin banget. Jadi harus sesuai dengan fotonya sih. Sesuai dengan fotonya contohnya? Kalau ya fashion berarti berkaitan hashtag dengan fashion. Banyak banget kayak OOTD Indonesia seperti yang gue bilang tadi. Gitu jadi hashtag OOTD Indonesia kayak dan gitu. caption itu berpengaruh banget dengan fotonya. Oke kan biasanya kalau kita lihat nih ya di Instagram hashtagnya tuh panjang banget gitu ya. Emang harus kayak gitu Dika? Gue nggak munafik, gue juga pakai hashtag panjang. Tapi yang perlu kita ingat kita harus punya hashtag inti dengan bersangkutan dengan yang foto yang harus diposting. Oke. Karena hashtag yang sebagian yang banyak itu yang akan membantu untuk masuk di apa lagi namanya timeline Instagram. Oh seperti itu. Benar Jadi pokoknya hashtag intinya itu apa gitu ya? Harus sesuai dengan foto yang kita posting. Sesuai dengan foto jadi connect gitu nyambung ya. Iya. Kalau Dika sendiri kalau buat caption kan biasanya kalau kita nih ya pengen buat caption, pengen upload foto, tapi captionnya tuh biasa bingung kayak gitu. Pengen banget. tulis apa? Kalau Dika tuh gimana caranya biar captionnya tuh menarik, menginspirasi? Sebetulnya kalau gue ini ya hambatan gue tuh kalau untuk masalah posting itu selalu di caption. Gue selalu bermasalah sama caption. Nah untungnya gue tuh punya temen yang baik banget semuanya. Jadi gue tuh selalu minta ini apa ya gini. Jadi mereka tuh kasih solusi. Diskusi gitu ya? Betul. Karena gue tuh tipe orang yang gak mau posting. Ada ya, gue gak mau ini maksudnya ada beberapa ya. Posting fotonya udah bagus. Oke. Tapi caption gak sinkron kan sayang gitu. Foto udah bagus tapi caption gak sinkron. Gak mungkin karena ini ya tips gue ini juga ya buat kalian yang mau kerja sama-sama brand. Brand itu sangat memperhatikan foto sama caption. Oke. Karena nggak mungkin dong mereka sesuatu brand besar ngajak kita kerja sama cuman gara-gara caption yang menghancurkan branding mereka. Jadi caption ini sangat penting. Biasanya kalau kita saking bingungnya ya, tulis aja no caption needed. Kalau gue pribadi mending gue nggak posting dulu sebelum gue dapat caption. Oke, jadi cari inspirasi dulu. Cari Mungkin inspirasi bisa juga dulu. dengan baca-baca buku ya. Betul banget. Apa cari caption dulu baru foto boleh kali ya biar nggak bingung. Oke, biasanya kalau Dika nih di foto sampai berapa kali tag nih? Waduh, gue nggak bisa nyebutin intinya tuh ya biasa beberapa puluh foto gue cuman ambil 3 doang. Yes. Dari terbaik yang gue pilih. Ya semuanya foto dari sini ulang. Coba angle dari bawah mungkin ulang gitu. Ulang, mungkin ada beberapa orang bilang, jadi lu gak jadi diri sendiri lu dong di sosial media. Karena gini ya, di sosial media gue gak bisa pungkirin. Karena di sosial media gue bisa dapat penghasilan. Jadi gue sangat memperhatikan apa yang harus gue posting. Oke, jadi sangat memperhatikan sedetail mungkin rambutnya lagi agak lecek gitu, lepek. Diperhatikan juga ya. Oke, jadi itu tips and triknya tadi dari fotonya harus pilih yang terbaik dari terbaik. Benar banget. Kemudian captionnya juga harus diperhatikan. Hashtagnya juga pokoknya hashtag yang sesuai dengan foto Sobat Honda pada saat pengen upload foto ya Benar. ke Instagram. Nah biasanya kalau di dunia maya ya ataupun juga Instagram biasanya kan ada yang suka sama kita ataupun juga ada yang komen-komen yang maksudnya mungkin ingin menjatuhkan kita atau hate comment kayak gitu. Kalau Dika sendiri menghadapi seperti itu haters ya gimana? Kalau gua nggak pernah ladenin yang orang kayak komen aneh gitu. Tapi
gua memperhatikan komen-komen mereka karena dari situ gua bisa belajar kekurangan gua nih apa nih yang harus gua perbaiki di depannya. Tapi kalau untuk merespon gua nggak pernah. Oke, jadi udah abain aja atau Iya, menganggap itu sebagai motivasi Iya, mungkin. gua jujur gua baca, tapi gua ambil pelajaran dari itu. Oh, gua kurang ini nih, berarti kedepannya gua harus seperti ini lagi. Gua jadi pelajaran sih buat komen-komen yang aneh-aneh. Buat jadi pelajaran dan mungkin juga jadi motivasi itu mungkin tandanya mereka sayang sama kita tapi caranya berbeda Ya, penyampaiannya. mungkin seperti itu kali ya. Mungkin seperti itu ya. Kalau Dika sendiri memang dari dulunya pengen menjadi seorang influencer apa gimana sih? Nah, kalau gue tuh nggak tahu yang mau disebutin apa, cuman gue tuh suka banget bikin konten awalnya. Nah, dari followers lah yang menyebut gue tuh seperti influencer, alhamdulillah. Pokoknya seperti yang gue bilang deh, kalian anak muda ikutin aja fashion kalian itu apa dan harus lakukan dengan tulus. Pasti gue yakin lu pasti dapat apa yang lu mau. Ikutin passionnya ya, lakukan dengan tulus yang membuat Dika sampai saat ini tuh konsisten buat konten kan Yes, biasanya untuk buat konten penting itu banget, konsisten. konsisten itu kayak malas, butuh mood lagi, itu gimana Dika? Nah, kalau masalah mood itu ya, nah makanya tuh gue selalu bilang, gue tuh kalau kerja sama-sama sesuatu brand, gue tuh selalu bertanya banyak banget awalnya. Karena gue gak mau ngambil sesuatu yang ujung-ujungnya nanti yang bikin mood gue gak bagus dan kerjanya akan setengah-setengah dan gue yakin hasilnya pasti gak bagus. Jadi memang kalau kita karena mood itu paling penting banget. Yang membuat Dika konsisten sampai saat ini buat konten di Instagram itu apa? Karena emang passion gue di sini. Passionnya di sini emang ya? passion gue di sini. jadi- Makanya gue konsisten sampai sekarang. Jadi masih konsisten dan juga masih terus membuat konten di Instagram. Mungkin yang nonton di sini ada followers dari Dika. Mungkin ada yang pengen nanya juga boleh ditulis di kolom komen ya di bawah. Nah Dika selama acara ini berlangsung kita tuh juga punya challenge nih. Oke, baik. Challenge-nya adalah TikTok Challenge dan juga Test Drive Challenge. Mungkin Dika boleh ajakin dong semua pengunjung dari Trans Studio Mall Makassar dan juga yang lagi nonton kita untuk ikutan. Oke, nah jadi buat kalian nih anak-anak TikTokers wajib banget ikutin challenge dari TikTok Honda Asset Java. Nanti bakalan di-share juga di akun Instagramnya. Dan pastinya kalian bakalan dapat hadiah menarik. Nanti bakalan si MC cantik ini menjelasin hadiah apa. Oke, nah untuk Sobat Honda yang ingin ikutan TikTok Challenge, jadi boleh datang ke sini nih. Ajak pasangan, keluarga tuh bebas. Datang ke Oke, sini oke. Dika. Mantan mungkin, Oh, lebih menarik kan bisa viral. mungkin gitu. Boleh juga sih, terserah sih. Oke. Kontennya sekreatif mungkin. Dan teman-teman Sobat Honda tuh harus membuat konten mengenai produk terbaru yang diluncurkan oleh Honda yaitu Honda City Hatchback RS Elevate Your Move. Jadi buat konten, jadi mungkin boleh joget di depan mobil atau pas di dalam mobil pengen review mobilnya itu bebas, sekreatif teman-teman. Jangan lupa captionnya semenarik mungkin, setelah itu di-upload di Instagram dan juga TikTok teman-teman. Jangan lupa tag @HondaOutsetJava dan mention ketiga akun teman kalian. Dika tadi aku lihat udah video-video mobilnya ya. Iya, itu buat konten juga nanti. Jadi kalau kalian mau tahu kegiatan gue selama di sini atau video apa aja yang gue bikin di sini nanti bakal bisa langsung cek aja akun Instagram gue dan akun Instagram Outside Java. Oke, jadi nanti bisa lihat juga nih video yang dibuat atau konten yang dibuat oleh Dika ya mengenai Honda City Hatchback RS ini. Nah kalau Dika saat ini goalsnya apa sih? Apa yang ingin dicapai? Apakah ada pencapaian kedepannya yang ingin dicapai? Nah, kalau goalsnya kan salah satunya tadi udah gue sebut nih. Nah kalau goal satunya lagi gue pengen banget punya brand sendiri. Oke. Semoga aja bisa, amin. Semoga bisa ya. Nah kalau Dika kalau misalkan mau buat video atau konten biasanya butuh waktu berapa lama sih untuk konten tersebut jadi? Nah kalau waktu itu gue nggak bisa bilang harus berapa ini ya karena kan beda-beda ini. Beda-beda kalau ada acara yang emang kita kayak simpel banget untuk bikin videonya itu bisa cepat banget. Tapi kalau ada yang beberapa emang kita harus ribet dan harus di-share dulu apa yang harus di-share itu sangat butuh waktu yang lama gitu. Jadi karena kan kalau misalkan kita buat konten tadi foto lightingnya tuh
tone warnanya tuh harus benar-benar pas. Kemudian juga untuk video juga pastinya ada efek-efek mungkin yang diberikan, ada tulisan. Berarti kita harus menguasai fitur editing juga nih ya. Nah, kalau untuk fitur editing gue pribadi gue nggak terlalu mengerti ya untuk masalah fitur efek. Cuman yang kalau gue pegang sekarang itu setiap orang itu setiap influencer itu harus punya taste-nya sendiri. Karena kalau lu punya taste sendiri itu gue yakin konten lu bakal bagus. Oke. Karena taste itu penting banget. Karena kalau lu punya taste, foto apapun kalian pasti lihat, oh kayaknya ini menarik deh kalau seperti ini. Itu penting banget. Jadi punya taste-nya sendiri, punya ciri khasnya sendiri ya. Punya ciri khas sendiri. Kayak gitu ya, karakter. Sendiri. Kalau Dika biasanya kayak gimana nih? Nah kalau untuk karakter gue pribadi itu kan gue nggak bisa membilang diri gue punya karakter seperti ini kan. Itu kan yang bilang pasti dari followers gue. Karena kalau influencer masalah fashion atau OTD di Indonesia itu banyak banget. Banyak ya. Banyak banget. Kayaknya dari Instagram awal-awal muncul udah banyak ya. Banyak banget. Nah cuman alhamdulillahnya ada beberapa followers gue tuh kalau mereka nongkrong ke kafe itu mention ke gue. Ini spot lu banget. Oh gitu. Jadi alhamdulillah berarti mereka udah tahu nih ciri khas gue di sini nih. Yang kayak monokrom berarti ini Dika banget nih kayaknya. Kayak Dika banget gitu ya. Makanya gue tuh kalau kerja sama orang yang selalu gue tanyakan di awal, apakah si brand ini akan bersedia masuk di dalam tone gue? Oh kayak gitu. Karena gue memposting foto itu gue gak pernah akan take down. Itu akan ada di feed gue selamanya. Karena itu salah satu untuk untuk contoh brand berikutnya, gue pernah kerja sama ini nih. Oh jadi bisa dilihat langsung kan, biasanya kalau ada yang kerja sama nanti dihapus ya, ada jangka waktunya dihapus. Tapi kalau Dika tetap ada di feed itu bakalan Instagram. ada di feed gue. Oh jadi ini bisa menjadi track record juga ya dari Dika ya, bisa dilihat. Itu maksud gue, betul. Oke, jadi luar biasa banget nih dari Dika. Dan kalau misalkan Dika selama membuat konten, ada nggak sih konten yang paling menarik yang Dika anggap itu wah ini kontennya keren banget nih, kerja keras banget nih yang Dika buat? Nah kalau konten yang menarik yang memberikan kesan untuk Dika. Dan kesan yang gak bisa gue lupa. Waktu gue diajak salah satu travel untuk liburan keluar. Oh oke. Itu gak bisa gue lupa karena dari situ gue bisa ketemu dengan teman-teman gue yang sekarang. Dan di situ gue bisa share masalah apa yang harus kita angkat nih di sosial media. Dan itu pengalaman yang luar biasa menurut gue karena gue harus gue bisa jalan-jalan ke luar kota. Oke, jadi kerja sambil jalan-jalan ya. Sambil liburan ya benar. Itu enaknya influencer, biasanya kerja sambil makan, kerja sambil jalan-jalan. Ada emang orang bilang, enak banget ya jadi influencer bisa nginap gratis, jangan sedih guys. Kita tuh makan udah dingin coy baru kita bisa makan. Kebanyakan di foto ya. Karena kebanyakan di foto dulu, baru dimakan sama kayak hotel. Kita review dulu baru bisa dinikmati. Yes, harus kerja dulu ya Bun ya. Harus kerja dulu. Oke, jadi kan biasanya kayak aduh enak banget ya, bisa makan enak, jalan-jalan. PR-nya di belakang banyak yang diedit ya. Banyak banget ya. Kita harus kerja dulu baru dinikmatin dulu. Oke, jadi kayak gitu nih dari Dika. Nah kalau misalkan Dika selama ini pernah nggak sih ada yang mencoba hacker akun pribadi dari Dika? Jangan sampai sih ya. Semoga diamin. Nah kalau untuk hack itu gue udah beberapa kali pernah. Dan yang lucunya tuh pernah satu kali gue mau di hack akun Instagramnya tapi modusnya tuh unik banget. Oh gimana? Jadi dia caranya tuh nawarin untuk kerjasama salah satu brand baju. Nah kan kita tuh kalau ditawarin baju tuh biasa itu kalau influencer kita kan dikirimin link tuh. Yes. Ya untuk item baju atau jam tangan itu kita biasa dikirimin link untuk pilih item yang mana kita mau ambil. Nah gue salahnya pada saat itu gue gak terlalu memperhatiin detail link yang dia kirim. Jadi gue main klik aja dong untuk pilih yang mana gue mau ambil, ternyata itu link hacker. Oh seperti itu. Dan jadi alhamdulillah gue dibantu sama teman gue untuk keluar dari akun itu. Oke, jadi sempat sekali ya? Sempat, makanya sekarang itu kita kalau dikirimin link gak bisa langsung main klik aja, harus diperhatiin. Karena banyak sekali yang biasanya pengen endorse mungkin atau pengen kerja sama mengirimkan link. Dan ini juga pernah terjadi juga sama teman saya kayak gitu. Nah, makanya dari pengalaman itu langsung ini ya. Iya, dari pengalaman itu gue sekarang kalau dikirimin link sama beberapa brand, gue langsung bilang lu kirim aja foto katalognya.
Oh, oke Gue gitu. udah trauma sama masalah itu. Oke, nah ini pelajaran juga. Gimana kalau dari Dika, tips and trick mungkin nih yang pengen jadi influencer, mungkin di saat sekarang ada yang tawarin untuk kerjasama. Gimana nih, apa yang harus kita bicarakan dengan brand, apa yang harus kerjasamanya tuh harus gimana, aturannya harus gimana. Kalau dari Dika gimana? Kalau ini bukan untuk influencer aja ya, ini sebetulnya untuk yang menawar kerjasama juga ini perlu banget attitude sama beretika untuk mengajak kerjasama. Itu kalimat yang lu menawarkan kita kerjasama itu penting banget. Dan gue harus juga menjawab dengan profesional. Karena dari jawaban yang profesional, si brand itu udah bisa lihat, oh ini orang profesional nih cara kerjanya. Oh oke, jadi pokoknya attitude yang paling penting ya. Menurut gue attitude itu di bidang apapun sangat dibutuhkan. Dan mungkin juga yang paling penting adalah harus tahu dulu nih brandnya brand apa. Betul banget. Kayak gitu Nah, ya. Jadi itu pertama ya kalau untuk itu attitude. Nah kalau untuk selanjutnya kita harus nanya nih brandnya seperti apa, si brand ini maunya apa. Baru kita oke gue mau, baru kita deal-dealan selanjutnya. kayak gitu, cuan ya masuk Betul, lagi. betul. Karena brand itu harus perlu, bukan asal kita kayak gue mau kerja sama lu, oke brandnya besar. Tapi kita harus tahu nih selut belut si brand ini apa. Yes. Karena kita nggak mungkin yang seperti yang gue bilang tadi, foto cekrek-cekrek langsung posting. Kasihan brandnya sama branding kita juga sayang gitu yang kita bangun bertahun-tahun. Oke, jadi harus tahu dulu nih kita sebagai influencer mungkin atau sobat Honda yang ditawarin kerjasama untuk membuat konten, kita harus tanya dulu maunya kayak gimana nih ya. Pengen upload foto atau video dan pokoknya nanti bisa dibaca-baca dulu nih mungkin MOU-nya atau Briefnya ketentuannya. itu penting banget. Itu penting banget. Kayak contoh gini deh ya. Kita kan udah berapa kali nih kerjasama sama si brand ini. Tapi gue selalu tekankan gue butuh briefnya dan gue harus baca berulang-ulang kali. Karena kita kan tiap tahun itu beda-beda. Jadi makanya selalu saya bilang pekerja kayak kita tuh brief itu penting banget. Brief sama harus berkomunikasi sama yang ditemanin kerjasama itu penting sekali. Oke, jadi harus baca dulu nih ketentuannya ya, briefnya seperti apa. Nah, kalau misalkan Dika sendiri selama menjadi influencer, apa sih keuntungan yang didapatkan? Kalau keuntungannya sih, gue sampai berapa tahun ini gue gak pernah beli sepatu, baju, pokoknya outfit yang gue pakai semua endorse. Wow, enak sekali Anda ya. Alhamdulillah itu keuntungan dan gue hidup sekarang bertahun-tahun hasil dari itu. Oh, seperti itu. Makanya yang gue bilang, gue tuh untuk mikir konten sangat berpikir sekali. Karena penghasilan gue sekarang dari konten, gue gak mau munafik. Oke, berapa? Waduh, gue kalau masalah harga 2 gak bisa digit, sebut. 3 digit? Waduh, intinya lumayan lah ya bisa hidup. Oke, jadi banyak keuntungan juga nih yang bisa didapatkan. Contohnya outfitnya dikasih brand ini, dikasih brand itu ya. Betul. Jadi sangat menguntungkan pokoknya lah untuk Dika. Dan untuk Dika sendiri ada gak sih yang pengen disampaikan kepada semua Sobat Honda yang menyaksikan live kita hari ini untuk menjadi bijak dan juga smart dalam bermedia sosial itu harusnya gimana Dika? Nah, kalau untuk bijak, gue nggak berani bilang gue bijak ya. Cuman kalau gue sendiri, gue tuh untuk kalian ya pesan-pesannya ikuti passion kalian dan terus semangat lah bikin konten. Sekreasi mungkin kayak seperti si Honda ini tiap tahun makin meningkat kan dari desain sampai kualitas. Jadi kita anak muda juga nggak bisa kalah. Harus semangat, maju terus pokoknya pantang mundur. Dan itu penting yang gue bilang attitude sama tulus mengerjakan sesuatu. Attitude dan tulus dalam mengerjakan sesuatu. Dika jadi content creator, jadi influencer itu udah berapa lama? 5 apa 4 tahun. 5 sampai 4 tahun bayangin aja outfitnya selalu diberikan oleh brand-brand tempat kerjasama yang kerjasama dengan Dika, bayangin nih. Alhamdulillah gue masih dipercaya kerjasama sama mereka. Syukur ya seperti itu, alhamdulillah. Bagaimana caranya supaya brand itu percaya sama kita Dika? Nah yang seperti yang gue bilang, taste itu penting banget sama menghargai brand. Karena brand itu memperhatikan kerja kita. Kalau gue ya, karena ada beberapa yang cuman foto-foto cekrek-cekrek hasil posting. Ya mungkin pada saat itu dia nawarin kerjasama, tapi untuk berikutnya ya kita nggak tahu. Makanya gue selalu bilang taste itu sama brand, menghargai brand itu penting banget. Oke, selalu menghargai ya
untuk rekan kerja sama kita, pokoknya attitude yang paling penting. Oh sama ini ya nanti kesannya mereka bilang gue brand, nanti kisahnya brand besar. Brand apa mau itu, mau brand lokal mau apa itu kita harus hargai. Oke, harus menghargai semua rekan kerja sama kita, pokoknya brand apapun itu brand ya. apapun itu. Pokoknya attitude number one. Yes, di kalangan manapun itu penting banget. Betul sekali. Oke Dika, thank you banget udah hadir hari ini. Sama-sama. Kita juga pengen ajakin Dika nih untuk melihat secara langsung ya. Oh, udah diajakin kemana nih sama Winda? Produk yang baru banget diluncurkan oleh Honda di tahun 2021 ini. Tadi Dika udah lihat ya secara langsung ya? Udah. Dan selain itu kita juga nanti pastinya kasih info lagi nih kepada semua Sobat Honda untuk ikutan challenge ya. Ada apa Dika? Challenge TikTok. Nah jadi gua ulangin lagi ya buat kalian anak muda, anak TikTokers yang di luar sana wajib banget ikutin challenge ini karena banyak banget hadiahnya yang menarik. Betul sekali, jadi ikutan TikTok Challenge dari Honda di atrium dari Trans Studio Mall Makassar. Silahkan untuk Sobat Honda ya untuk membuat konten sekreatif mungkin, konten TikTok mengenai Honda City Hatchback RS Elevate Your Move di atrium Trans Studio Mall Makassar. Dan pastinya juga nanti teman-teman di-upload di TikTok dan Instagram. Jangan lupa untuk tag @Honda Outside Java dan mention ketiga akun teman kalian. Jangan lupa juga untuk ikutan test drive challenge nih. Ada test drive challenge juga Dika. Jadi Dika nanti juga pengen test drive kan ya? Pastinya. Pasti. Gua excited banget. Oke Dika, kita udah sampai di sini. Mungkin kita boleh ke depan ya Dika ya. Nah ini dia Honda City Hatchback RS. Dika tadi udah kesini, udah nyobain interior dan juga sudah melihat desain eksteriornya ya? Udah. Gimana first impression Dika terhadap mobil ini? Nah kalau gue ditanya first impressionnya tuh apa? Kembali lagi karena gue bidangnya fashion ya. Jadi gue pasti bahas yang pertama desain dari luarnya. Oke. Ini anak muda banget. Ini dari warna, dari desain luarnya ini udah keren banget. Apalagi di dalamnya tuh mewah banget. Mewah ya. Mewah. Mobil ini memang didesain sporty dan juga premium nih Dika. Kalau menurut Dika cocok gak sih untuk anak-anak muda? Ini cocok banget. Kalau gue Cocok pribadi banget. ya, ini pas lah. Pas ya, abis ini Dika juga siapa tahu dikasih mobil ini juga ya. Kita berdua dikasih mobil Amin, ini. amin. Karena mobil ini ada 6 varian warna berbeda, jadi kita bisa pilih warnanya. Oh, warna apa aja nih yang ada? Itu harapan kita ya. Kali aja gitu ya. Oke, dan pastinya mobil ini juga nih spesial hadir di Indonesia dan secara perdana kemarin di Makassar udah diluncurin nih pada tanggal 11 Maret Wah, jadi kita beruntung banget dong 2021. yang di sini orang pertama yang lihat mobil ini. Benar, kalau mungkin belakangan Bapak Ibu seluruh Sobat Honda udah ngeliat di internet mungkin ataupun juga udah ngeliat di YouTube. Tapi bentuk fisiknya belum. Nah kita hadirkan nih selama 4 hari ya di atrium Trans Studio Mall Makassar bentuk fisik nih. Jadi kalau misalkan Anda ingin melihat secara langsung desain eksterior dan juga interior dari mobil ini, langsung aja datang ke sini, ajak teman-teman, keluarga, pasangan untuk bisa langsung ya melihat bagaimana sih keunggulan dari Honda City Hatchback RS ini. Nah untuk Sobat Honda juga yang menyaksikan live streaming di YouTube channel Honda Outside Java dan juga yang menyaksikan di Instagram dan juga Facebook. Kita mau sampaikan juga nih kalau kita menyematkan link yang bisa Sobat Honda isi jika Sobat Honda ingin melakukan booking untuk program yang sedang berlangsung di bulan Maret ini dan ingin mendapatkan keuntungan hingga 5 juta rupiah. Langsung aja diklik linknya yang berada di kolom komen. Yang pastinya Sobat Honda bisa langsung klik untuk melakukan booking untuk program Honda selama bulan Maret ini. Dan juga untuk mendapatkan keuntungan hingga 5 juta rupiah. Kalau misalkan Anda pengen informasi yang lebih lengkap seputar program ini dapat menghubungi dealer terdekat di kota Anda. Pokoknya dealer kesayangan Anda.
Silakan boleh langsung menghubungi dealer-dealer Honda yang ada di Kota Makassar ataupun juga di Sulawesi Selatan, di kota tempat kalian tinggal untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai program dan penawaran menarik dari Honda selama bulan Maret 2021. Oke, Dika, gimana pendapat kamu mengenai acara kita yang berlangsung 4 hari ini? Kalau pendapatnya luar biasa banget, gue happy banget bisa bareng sama Winda di sini. Melihat mobil ini pertama kali, gue merasa beruntung banget. Jadi buat kalian juga yang di Kota Makassar, buruan datang ke sini kalau mau lihat fisiknya langsung. Oke, silakan boleh ajak lagi dong semua Sobat Honda untuk datang ke Atrium Trans Studio Mall Makassar karena itu acara kita sisa 2 hari lagi Dika dan besok udah berakhir. Oke, nah jadi buat kalian yang di luar sana anak muda, millennials, nah kalau kalian penasaran dengan bentuk mobil aslinya bisa langsung datang aja di TSM karena ini masih berlangsung sampai 2 hari ke depan. Yes, sampai besok. Ajak keluarga kalian siapapun atau gebetan kalian siapa tahu bisa langsung dibeliin. Amin. Amin. Oke, jadi silakan ajak semua keluarga Sobat Honda, pasangan Anda untuk datang ke sini karena banyak banget program menarik yang hanya berlangsung selama acara ini. Berarti hanya sampai besok Anda berkesempatan untuk mendapatkan voucher belanja jutaan rupiah dan juga Anda berkesempatan untuk memenangkan lucky draw ataupun juga undian yang akan diundi setiap jam 7 malam nih. Setiap Dika. jam 7 malam. Benar, dan hadiahnya mau tahu apa? Apa itu? Hadiahnya adalah sepeda lipat dan juga smartphone Samsung S21. Gue juga mau dong, gue boleh dong ikutan. Oke, silakan SPK ya. Silakan SPK aja selama acara ini berlangsung. Oke, setuju ya Sobat Honda. Pastikan Anda nanti juga menyaksikan seluruh rangkaian acara dan juga keseruan kita setiap harinya sampai dengan besok di YouTube channel, Instagram dan juga Facebook dari Honda Outside Java. Kita berdua mau test drive ya. Oke, kita berdua mau test drive untuk nyobain secara langsung bagaimana berkendara menggunakan mobil dari Honda. Kita akan bertemu lagi pastinya nanti di sesi berikutnya dan kita akan bertemu di jam 7 malam di sesi pengundian Lucky Draw. Dah. The power of dreams. We're limited. But what we do is limitless. We used to search the world out there. Now, we have the world inside us. We had our differences. And that's what makes us awesome. We've grown up. But we're forever young. We might not be the same. But this is who we really are. We're not talking about desire. Because all we want is to inspire. It's how we drive. And play our way. We believe in what we do. And we will never stop. Dreamers by day. Makers by night. You may visit to where we stay. But our real place is where passion burns eternally.
Drive the new culture with Honda City Hatchback RS. Elevate your move. The power of dreams. The power of dreams. A premium SUV experience reinvented. New Honda CR-V with Honda Sensing Technology. Advancing greatness.